Baik, kita dengan kitab Riyadhus Shalihin kita sudah sampai ke bab karomatil auliya fadlihim. Kita sudah sampai kepada hadis yang terakhir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, Ba'atha Rasulullah asyarata rahatin. Rasulullah mengutus 10 rahat. Rahat itu semacam kaum kayak begitu. 10 orang. Ainan sirriyatan. Ainan itu mata-mata yang tersembunyi. Jadi ini masih dalam awal-awal dakwah. Di sana banyak tantangan dari orang-orang di luar Islam, khususnya dari kaum musyrikin yang ada di Makkah. Nabi pergi ke Madinah. Setelah di Madinah pun masih orang-orang yang ada di Makkah mengejar Nabi, memusuhi Nabi, memerangi Nabi. Maka biasa dalam strategi peperangan ada ingin mencari tahu kabar lawan. Makanya ada namanya ain. Ain itu mata. Mata-mata. Mata-mata yang tersembunyi, ya ada yang tahu. Wa ammara alaihim, dan pemimpinnya Allah ammara, Nabi mengangkat sebagai amir, sebagai pemimpin di antara 10 orang tersebut Asim bin Thabit al-Ansari. Namanya Asim bin Thabit al-Ansari radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Asim, Sayyidina Asim. Fantalaku hatta idza kanu bil hadati atau bil hudati, ada 2 nama tempatnya. Setelah mereka sampai masuk ke Hud'ah, mengatakan Hudat, nanti di akhir ada Hudat atau Hud'ah, yaitu tempat baina Asfan wa Makkah, satu tempat antara Asfan dan Makkah. Nggak kebayang, nanti insyaallah umrah haji cari mana Asfan, Mekah ya tentu datangi. Asfan tidak dilewati, harus pakai kendaraan khusus. Dzukiru li hayyin min Hudzail yuqalu lahum Banul Hayyan. Akhirnya kedatangan 10 orang ini dzukiru, disebut, artinya tercium, terdengar oleh orang satu kampung dari Hudzail. Yuqalu lahum, disebut mereka itu dengan Bani Lahyan. Jadi terdengar ada Nabi Muhammad mengirim mata-mata 10. Dzukiru, disebut, terdengar. Akhirnya ya mereka, orang dari Bani Lahyan tersebut, nafaru lahum, nafaru membuat lari, mengusir, ya menghalau, mencari. Biqaribin bin ati rajulin ramin, dengan 100 orang jago pemanah. Dikirim orang hebat untuk menghalau dan menghentikan upaya untuk mengetahui keadaan orang-orang kafir. Faqtassu atharuhum, kemudian mereka dari Bani Lahyan itu atau Hudzailiyin tadi mengikuti jejak, mencari jejaknya orang yang diduga utusannya Nabi Muhammad. Mereka tidak menemukan tanda-tanda kecuali ada seorang perempuan, dalam beritain seorang perempuan tiba-tiba menemukan ada korma, ada biji-biji korma. Dan mereka cerdasnya orang-orang Arab waktu itu ya. Ada biji-biji korma, ini kok ada korma kecil, kulit bijinya kecil banget, ini bukan kormanya orang Madinah, ini pasti kormanya orang Mekah. Disampaikan di sini ada bekas makanan kormanya orang Mekah, dan ini lihatnya baru, ini baru, orang paham kayaknya ada di sini, sekitar sini. Akhirnya semua pasungan 100 orang tadi langsung mencari di wilayah tersebut karena ada tanda-tanda biji kurma. Jadi memang ketahuan sebuah tempat. Orang dulu kan makanannya itu nggak ada, bisa bawa kompor, nasi bungkus ya kurma, paling aman kurma. Jadi yang namanya orang lapar makan kurma, bijinya nggak ditelan, ditaruh, ninggalkan jejak. Nah ini kurma, ini biji baru, dan ini bukan biji kurmanya orang Mekah. Bukan biji orang Madinah ini. Ini bukan bijinya orang Mekah, ini dari Madinah ini.
Berarti ini mesti orang yang datang dari Madinah. Diduga yaitu utusan Nabi. Terus dicari ke tempat tersebut. Faswatharhum. Dilacak jejaknya. Falamma ahassa bihim Asim wa ashabu Sayyidina Asim dan sahabat-sahabat beliau yang 10 orang itu ngerasa kayaknya sudah ada yang mencium kedatangan mereka. Ada yang mengetahui ini. Laja'u ila maudi'in, maka mereka harus mencari tempat aman, sebuah tempat maudi'in. Sebuah tempat yang kebetulan tempat itu agak sedikit tinggi, dia bisa melihat sana sini. Kalau ada yang datang bisa ketahuan. Fa ahadha bihimul qaum, rupanya Hudzailiyun tadi atau Banu Lahyan tadi sudah mengetahui, akhirnya dikepunglah tempat tersebut. Tempat yang agak tinggi tadi dikepung. Dikepung oleh orang-orang 100 orang tadi. Waqalu, mereka berkata, inzilu, turun. Fa'atu bi'aitikum, panas, berikan tanganmu. Damai-damai, enggak usah, enggak akan saya apa-apain, turun. Walakumul ahdu wal mitsaq, aku berikan kepadamu semuanya perjanjian. Perjanjian damai, enggak apa-apa, turun, enggak akan diganggu. Turun. Jangan melakukan perlawanan. Mesti nyerah. Alla naqtul minkum ahadan, kami tidak akan bunuh kalian, kata 100 orang itu. Wa qala Asim bin Thabit, Sayyidina Asim bin Thabit kuat dengan pendirian dan keimanannya. Ayuhal kaum, hai kaum, amma ana, saya fala anzilu ala dhimmati kafirin, tidak akan tunduk dalam naungan orang kafir. Tidak, saya tidak mau. Kemudian sambil berdoa, Allahumma ya Allah, akhbir anna nabiyyaka, ya Allah beritahu kepada nabimu. Yang diminta, ya Allah beritahu kepada nabimu kalau kami dalam keadaan semacam ini. Sambil Allahumma akhbir anna nabiyyaka. Setelah Asim bin Thabit dengan pendirian begitu berdoa, ya Allah kasih tahu kepada baginda Nabi Muhammad. Faramauhum bin nabli, lalu mereka melempar panah, mereka dilempari dengan panah. Wa qatalu Asiman, matilah Asim. Sayyidina Asim meninggal. Wa nazala ilaihim 3 nafarin 'alal ahdi wal mitsaq. Asim meninggal dan yang lainnya juga meninggal, tinggal 3 yang selamat. Nazala ilaihim, 3 turun. 'Alal ahdi wal mitsaq, itu mengambil perjanjian damai yang dijanjikan oleh 100 orang dari Bani Lahyan atau Hudzailin tadi. Minhum Khubayb ibn Adi. Kemudian Zaid ibn Dathinah. Khubayb ibn Adi, Zaid ibn Dathinah. Kemudian satu lagi orang yang sebagian menyebut namanya Tariq atau siapa. Yang jelas Khubayb ibn Adi wa Zaid ibn Dathinah. Falamma istamkanu minhum, setelah mereka menyerah kepada mereka dan mereka bisa menangkap Khubayb dan Zaid ibn Dathinah, ternyata mereka atlaku autara kisihim, ternyata mereka malah melepas tali-tali busur panahnya, dilepas talinya, digunakan untuk ngikat. Jadi tidak membuat tali, panah kan ada talinya, itu dilepas, talinya buat ngikat. Kharbatuhum biha, diikat dengan tali tersebut. Kalau rajul thalis, ada Khubayb, ada Zaid. Rajul thalis yang ketiga itu ngomong, hada awwalul ghadr, kita sudah, ini awal tipuan di saat ini, sudah jangan dipercaya. Lalu orang yang ketiga tadi mengatakan, wallahi la ashabukum, aku enggak mau ikut, enggak mau kau bawa kemanapun, saya enggak mau, lebih baik mati saya daripada kau bawa, kau hinakan nanti. Ana la asfa'ana, wallahi la ashabukum, enggak mau ikut, enggak mau bersamamu. Innali bihaulai uswah, sudah cukup bagiku teladan, yaitu 6 orang sudah kau bunuh, 7 orang sudah kau bunuh, pasti kau akan bunuh aku juga. Daripada mati nanti, saya lebih baik mati sekarang, sama-sama mati syahid. Yuridul qatl, artinya apa? Tidak, aku tidak percaya kepada kalian semuanya, saudara-saudaraku yang 7 orang sudah kau bunuh pun akhirnya kau akan bunuh aku, lebih baik mati sekarang. Fajarruhu, ditarik, fa'alajuhu, diupayakan, pokoknya harus ikut, dipaksa.
Fa aba ayyashabahum, enggak mau ikut, faqataluhu, dibunuh juga. Wantalaku bi Khubaybin, mereka 100 orang itu membawa Khubayb, pergi bersama Khubayb ibn Adi wa Zaid ibn al-Dathinah, 2 orang dibawa dari sahabat Nabi, hatta ba'uhuma, dijual, akhirnya dijadikan budak, ditawan. Jadi tawanan perang itu jadi budak nanti. Setelah itu dijual di Makkah, dari Mekah dibawa ke Makkah, dijual. Ini ba'da waqa'ati Badrin, setelah kejadian Badr ini. Perang Badar sudah selesai. Di perang Badar banyak orang-orang Mekah yang jadi korban. Pembesar-pembesar Mekah banyak yang korban. Dan setelah ini setelah selesai Badar ini, baru ada 2 budak. Ya, ini Khubayb dijadikan budak, Zaid dijadikan budak, lalu jual di Mekah. Fabta'a Banul Harith. Ada yang membeli yauma badri. Fabta'a Banul Harith. Ibta'a membeli, ishtara. Kalau ba'a menjual, ibta'a membeli. Fabta'a Banul Harith bin Amir. Kemudian yang membeli adalah keluarga, anak-anak daripada Al-Haris ibn Amir. Haris ibn Amir itu adalah orang yang dibunuh oleh Khubayb di perang Badar. Jadi memang Haris bin Amir itu dengar keluarganya, anak-anaknya Haris itu sudah ada dendam, dengar Khubayb dijual langsung dibeli, mau dicincang. Kita beli itu, kita akan puas membalas dendam gitu. Ketangkep tuh orang yang bunuh ayah kita ya, beli, dibelilah. Akhirnya dibeli oleh anak-anak daripada Harith ibn Amir ibn Nawfal ibn Abdi Manaf, Khubayban, dibelilah Khubayb. Wa kana Khubayb huwa qatala al-Haritha yaum Badr. Khubayb itu yang membunuh Haris waktu perang Badar. Falabitha Khubaybun 'indahum asira, lalu Khubayb menjadi tawanan. Maksudnya ditahan di situ sudah. Hatta ajma'u ala qatlihi, akhirnya bersepakatlah anak-anak daripada Haris untuk bunuh. Sudah dibunuh. Kemudian mereka punya, Khubayb mengerti dalam keadaan mati saya harus bersih, maka sunnatul fitrah dilakukan, mulai memotong sesuatu, membersihkan bulu-bulu yang sebagainya. Sunnatul fitrah dilakukan oleh Khubayb, lalu pinjem silet untuk bersih-bersih bulu-bulu, termasuk bulu yang tersembunyi atau yang terlihat, dibersihkan, bersih diri, membersihkan. Ista'ara min ba'di banatil Harisi, kepada, karena yang laki-lakinya pada berjuang, bekerja, karena ditawan di situ berhari-hari, akhirnya minta pinjam kepada wanita-wanita yang selama ini ada di situ. Dia dirantai, minta pinjam Musa, silet itu pisau di sini. Dulu itu belum ada silet tipis begitu, yang namanya silet untuk cukur ya kayak pisau panjang begitu, terus diasah aja silet. Kalau sekarang siletnya kecil-kecil begitu. Dulu kan kita masih menemukan di tukang-tukang cukur itu tidak dengan silet, pakai pisau asah yang tajam, dikeruk tipis kecilnya, panjangnya itu kayak Musa ya, kayak silet. Akhirnya pinjamlah untuk membersih diri. Yastahiddu biha, untuk membersihkan bulu-bulu, karena dia mau mati, tahu bakal mati, sudah harus bersih diri. Fa'aradhu, dikasih. Fadaraja bunayyun laha, akhirnya tanpa disadari oleh ibu tersebut, salah satu wanitanya Bani Lihyan, salah satu anak-anak daripada keluarga daripada Haris, anaknya Haris, ada salah satu wanita itu punya anak kecil, tapi anaknya kecil nyelonong, karena itu bukan sehari, berhari-hari di situ. Jadi yang lihat kejadian cuma dirantai, anak kecil rupanya ngelihat Khubayb itu rupanya sejuk, mungkin ya, ngelihat anak juga senyum penuh kasih, akhirnya anak itu dekat. Setelah dekat, tiba-tiba duduk di pangkuannya. Fadaraja bunayyun laha, ada anak kecilnya perempuan yang minjemin silet tadi, minjemin pisau tersebut. Wahya ghafilatun, dia terlena, tiba-tiba anaknya itu daraja masuk, naik, masuk. Hatta atahu, sampai mendatangi Khubayb. Fawajadtuhu mujlisahu, akhirnya perempuan tersebut menemukan anaknya didudukkan oleh Khubayb ala fakhidhihi, di atas pangkuannya, di bangku sama Khubayb. Wal Musa biyadihi, sementara lagi megang pisau. Wah, ini coba kalau bukan orang beriman, saya pun mau mati, ngapain ini, malah bunuh juga ini. Lah pikirannya orang kafir itu masih begitu.
Dipikir Khubayb akan bunuh anak kecil. Karena apa? Dia mikir orang seperti mikir diri sendiri. Kalau orang kafir dalam keadaan dendam seperti itu, lihat, bunuh sekalipun saya juga bakal mati. Ngapain? Mending tak bunuh juga ini anak kecil nih. Wanita tersebut melihat putranya berada di pangkuan Khubayb, ketakutan dia. Fafazi'at, faz'atan arafaha Khubaybun. Wanita itu kelihatan takut, dibaca wajahnya oleh Khubayb. Oh, ketakutan perempuan itu. Anaknya dipegang begini, disilet. Lagi silet, pisau. Ini tinggal nyembelih. Begitu. Pokoknya kemudian Khubayb bertanya, atakhsyain? Atakhsyaina an aqtulah? Kau khawatir aku bunuh dia? Ma kuntu li af'ala dzalik. Tidak, aku tidak akan melakukan itu, Bu. Qalat, kemudian wanita itu bercerita setelah itu. Ini kisah setelah itu cerita. Qalat, perempuan itu bercerita, wallahi ma ra'aitu asiran khairan min Khubayb. Aku tidak melihat seorang yang lagi ditawan lalu diancam mau dibunuh lebih bagus daripada Khubayb. Enggak ada dendam. Coba orang lain kayaknya sudah dibunuh anakku ini. Enggak diberikan. Sudah ada pisau lagi di tangannya. Wallahi, teman Anda, wallahi demi Allah, laqad wajadtuhu yauman. Suatu hari aku menemukan ya'kulu kitfan min 'inabin fi yadihi, makan anggur dengan tangkai, anggur yang bertangkai, bukan anggur dengan tangkai yang sebesar kepala. Dia itu ada maksudnya tangkai besar kepala, bukan anggur sebesar kepala, bukan. Maksudnya tangkainya gede begitu, satu tangkai anggur. Makan, bingung perempuan ini, dari mana dia dapat? Sekarang bukan musim anggur, kok makan anggur? Kemudian tangannya sepertinya dirantai, tapi kok bisa makan? Wa unahu lamuthaqun bil hadid, padahal dia adalah dibelenggu, diikat dengan besi. Wa ma bi Makkah min tamratin, di Mekah enggak ada buah. Maka taqul, dan orang ini, perempuan ini berkata, innahu la rizqun razaqahullahu Khubayba. Itu rezeki yang Allah berikan kepada Khubayb. Falamma kharaju bihi minal harami, setelah itu Khubayb dibawa keluar ke haram. Jadi gini, waktu Khubayb mau dibunuh itu enggak akan dibunuh karena di dalam haram. Jadi orang-orang kafir itu masih menghargai tanah haram, tidak akan membunuh siapapun kecuali dikeluarkan dulu ke halal. Dan memang tidak boleh. Makanya Khubayb dibawa ke tempat halal, ada batas haram, adnal hil nanti. Ada situ namanya kalau umroh nanti, amin. Paling dekat namanya Tan'im, nanti ada Ji'ranah gitu. Tan'im adalah paling dekat. 10 menit naik mobil. Keluar ke tanah halal. Belum mulai umroh. Nah, ini dibawa ke tanah halal baru dibunuh sana. Mereka masih menghormati tanah haram. Walamma kharaji minal harami liyaqtuluhu fil hil. Akhirnya dibawa ke tempat halal. Keluar dari tempat haram, sudah mau dibunuh. Tinggal bunuh saja. Kasih pedang beres. Qala lahum Khubaybun, Khubayb berkata kepada mereka, boleh aku punya permintaan? Silahkan Khubayb, apa? Da'uni, biarkan aku. Usolli raka'ataini, salat 2 rakaat. Khubayb salat 2 rakaat sebelum mati. Sebelum wafat, mati syahid. Fadarakuhu, diizinkanlah, dibiarkan Khubayb faraka'a raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat. Faqala Allahi laula an tahsabu annama bi jaza'un lazittu. Sungguh demi Allah, kalau bukan karena khawatir kamu mendugaku takut, niscaya aku akan tambah. Maksudnya gini, cukup 2 rakaat. Kalau bukan karena aku khawatir kamu mendugaku takut, niscaya aku tambah. Maksudnya apa? Aku tidak pengen kamu bilang, alah Khubayb takut mati, sholatnya panjang-panjang. Saya tidak pengen ngomong itu, saya tidak takut mati. Saya tidak takut mati. Saya setelah mati syahid aku. Makanya aku hanya 2 rakaat saja. Kalau bukan karena aku takut kamu ngomong, halah Khubayb takut ya, sholatnya panjang-panjang biar gak dibunuh. Tidak, cukup 2 rakaat. Setelah itu menyerahkan dirinya. Allahumma ahsi adadan. Allah mahsihim adada. Ihsihim adada maksudnya tuntaskan bilangan, maksudnya habiskan. Ya Allah, habiskan mereka. Waqtulhum bidada, badada. Kalau badada sendiri, bidada
Maksudnya apa? Sampaikan bidadat nasibnya tuh. Jadi gini, ya Allah, berikan kepada mereka nasib kematian semuanya, jangan ada yang ketinggalan. Maksudnya matikan semuanya, habiskan semuanya, matikan semuanya. Ini doakan oleh Hubeb. Wala tubqi minhum ahada, jangan sisakan mereka ini. Wala tubqi minhum ahada, jangan sisakan. Waqala, dan sambil berkata Hubeb, falastu ubali hina uqtalu muslima, enggak peduli aku selagi aku akan ada jaminan mati dalam keadaan Islam. Ala ayyi jambin kana lillahi masyra'i, mati kayak apapun yang penting aku kepada Allah dan dengan Allah, sudah beres. Wadzalika fi dzatil ilahi, ini urusan Allah menjadikan aku mati syahid, ini saya serahkan kepada Allah. Wa yasha yubarik ala awsali shilwin mumazzai, maksudnya insyaallah, insyaallah, semoga ini harapan, semoga Allah memberkati semua daripada awsal itu adalah anggota-anggota tubuh-tubuh yang anggota tubuhku yang sudah nanti akan terpencar-pencar, kan ngerti bakal dicincang ini. Semoga Allah memberkahi semuanya, memberikan kebaikan kepada seluruh anggota tubuhku yang akan terpisah-pisah. Wa kana Hubeb huwa man sanna likulli muslimin kutila sabran as-salata. Hubeb ini orang pertama kali membuat satu sunnah hasanah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Jadi Hubeb ini orang pertama yang melakukan satu amalan yang belum pernah ada melakukannya, yaitu melakukan salat di saat mau dibunuh. Pertama kali melakukan adalah Hubeb, kemudian diikrar, diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikukuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah inisiatifnya daripada Hubeb yang kemudian dikukuhkan oleh syariat. Salat sebelum dibunuh. Wa akhbara yakni an-nabi ashabahu yauma usibu khabarahum, dan Nabi pun memberitahu kepada sahabat-sahabat yang di Madinah waktu Hubeb mendapatkan musibah kematian ini, mati syahid ini. Sampai di sini kita potong dulu karena ini cerita tentang keramah. Jadi Hubeb ini wali, ini babnya bab karomah. Hubeb itu adalah wali yang punya karomah. Jadi waktu dia mohon, ya Allah sampaikan beritaku pada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad di Madinah itu mendengar langsung, dan Nabi memberitahu bahasanya Hubeb mati syahid, padahal nggak ada yang ngasih tahu. Jadi suaranya Hubeb nyampe. Ini karamatnya Hubeb. Yang kedua adalah doanya Hubeb dikabul, tidak sampai 1 tahun habis itu manusia yang membunuh Hubeb. Karamah yang ketiga apa? Dia mendapatkan kiriman buah. Hubeb mendapatkan buah anggur tadi. Sampai di sini insyaallah. Kemudian ada lagi wa ba'atha nasun min Quraisyin ila Asim. Dan Asim itu juga punya kisah. Asim itu juga pembesar sahabat Nabi yang dijadikan pemimpin dalam rombongan ini. Asim itu juga pernah membunuh pembesar Quraisy. Makanya setelah mendengar bahwa Asim terbunuh, keluarga dari pihak yang pernah dibunuh oleh Asim menyimpan dendamnya. Asim harus kita cari. Saya pengen tahu jasadnya. Apapun yang didapat, tangannya, kakinya, kalau perlu kepalanya bawa sini, pengen kita cincang di sini. Ambil, cari Asim. Lalu orang-orang Quraisy menyuruh mencari Asim ke tempat yang tadi antara Asfan dengan Makkah. Orang-orang kafir mencari Asim ini. Faba'atha nasun min Quraisy, orang-orang Quraisy mengutus utusan ila Asim bin Thabit. Setelah mendengar Asim terbunuh, disuruh mencari Asim bin Thabit. Hina huddithu annahu kutil, artinya orang-orang kafir Mekah itu di saat diberitahu huddithu annahu kutil, kalau yang namanya Asim itu dibunuh, ayyuk tau bisyai'in minhu, untuk didatangkan kepada mereka. Bisyai'in minhu, dengan sesuatu dari jasadnya Hubeb. Kalau bisa utuh, kalau tidak ada kepalanya. Pokoknya itu sudah berjanji. Pokoknya kalau sampai Hubeb dapat, kita akan ambil jasadnya, kemudian akan kita cincang sambil kita berpesta minum minuman keras, kata mereka. Sudah disiapkan. Cari jasadnya Hubeb, apa jasadnya Asim, bawa ke sini, kita akan pesta. Pesta minuman keras. Untuk bersenang-senang, bergembira atas kematian Asim. Akhirnya apa? Wa kana qatala rajulan min udhamaihim. Jadi Asim itu pernah membunuh pembesar Quraisy.
Akhirnya apa? Faba'athallahu li Asimin. Allah mengutus, mengirim untuk Asim, menjaga Asim. Naam, mithla dhullati, seperti mega, seperti mendung begitu. Tapi bukan mendung, kayak mendung. Minad dabri, dari lebah. Lebah yang jumlahnya nggak kira-kira, nggak tahu kapan berada. Tiba-tiba lebah banyak sekali. Hamadhu min rusulihi, menjaga Hubaib daripada utusan orang Quraisy. Jadi utusan-utusan orang Quraisy yang ingin mencari jasadnya Hubaib ini nggak bisa, karena apa? Dipenuhi dengan lebah, akhirnya gagal balik. Dijaga jasadnya Hubaib. Ini disebut oleh Imam Nawawi di sini, ini Hubaib. Asim, ini termasuk keramatnya Asim. Jasadnya nggak bisa disentuh oleh musuhnya. Ini keramatnya Asim. Di saat musuh-musuhnya ingin mencari jasadnya Asim, Allah kirim lebah yang banyak. Takut kalau lebah satu dicitos, dimatikan. Tapi lebah yang jumlahnya jutaan bahkan ribuan, seperti mega, seperti mendung. Walam yaqdiru ala ayyaqta'u minhu syai'a, sampai mereka enggak mampu untuk memotong jasadnya sedikit pun, enggak mampu. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Qauluhu al-hudatu atau al-hudatu mawdi'un, satu tempat antara Asfan dengan Makkah. Wadullah adalah as-sahabu, mega atau mendung. Wadabru an-nahlu, ad-dabru adalah tawon, lebah. Wa qaluhu uqtulhum bidada bi kasril ba'i, uqtulhum, bunuhlah mereka bidada dengan kasrah ba'nya, wa fathihah, dan juga bisa fathah ba'nya. Bidada atau badada. Faman kassar, yang mengasrahkan maknanya qala wa jam'u biddata, bidatan bi kasril ba'i wa huwa an-nasibu, bagian. Tadi ya Allah berikan kepada mereka jatah kematian semuanya. Wa manahu uqtulhum khusasan munqasamatan, bunuh mereka maksudnya beri mereka jatah kematian masing-masing. Likulli wahidin minhum nasibun, setiap mereka dapat bagian kematian, maksudnya bunuh semuanya sama. Wa man fataha, kalau yang mengartikan, yang memberi, mengucapkan badada bukan bidada, jadi boleh uqtulhum bidada, boleh waktukum badada, bukan badada, badada, bidada, dan yang tanya pendek, bidada atau badada. Yang mengatakan badada, qala ma'nahu mutafarriqina, bunuh mereka ya Allah terpisah-pisah, mati di sana, mati di sini. Kalau tadi enggak, bareng-bareng dapat. Fil qatli wahidan ba'da wahidin minad dabdi, tidak baddada, baddada itu porak-poranda. Porak-poranda, berantakan, baru mati, pisah sana mati, dan tidak sampai satu tahun mereka pada mati. Wa fil babi ahaditsu katsiratun, dalam bab masalah karamat itu banyak hadis. Imam Nawawi menghadirkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis cerita tentang sahabat Nabi ini sebagai dalil bahwasanya yang namanya karamah itu ada. Menurut kita ulama kaum ahli sunnati wal jamaati mengatakan bahwasanya karamah adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi pada hamba terkasih Allah yang mengikuti syariat Nabi Muhammad, itu ada. Contohnya dari ini, dari sahabat Nabi. Ini terjadi, yang namanya karamah kepada kekasih Allah itu ada pada zaman sebelum Nabi, pada zaman Nabi, setelah Nabi, sampai hari kiamat masih tetap berlaku, itu namanya karamah. Ini kisah dari hadis. Dan kisah dari hadis masih banyak. Wa fil babi haditsu katsiratun sahihatun, dalam hadis ini, dalam bab ini, bab karamah, hadis yang banyak sahih. Sabaqat fi mawadhi'iha, sudah berlalu sebagian ceritanya. Min hadzal kitab, dari kitab Riyadhus Shalihin. Minha, di antaranya adalah sudah berlalu haditsul ghulamul ladzi kana ya'tir rahib was-sahir, kisah seorang anak muda yang datang kepada tukang sihir dan seorang tokoh agama yang mondar-mandir, sesaat belajar kepada tukang sihir, sesaat belajar kepada tokoh agama. Nah, ini ada kisah masalah karomah yang bisa membunuh hanya dengan lemparan kecil dari batu. Minha haditsu Juraij. Juraij, hadis Juraij adalah Nabi menyebutkan kisah Juraij. Juraij adalah seorang laki-laki yang dia rajin beribadah. Di saat melakukan satu sholat, ibunya memanggil Juraij. Ibunya memanggil Juraij, ya Juraij. Dipanggil, oh masih sholat.
Ibunya pergi lagi, kembali lagi, dipikir sholatnya sudah selesai. Dicari lagi Juraij, masih sholat. Keluar lagi ibunya, masuk lagi ke tempatnya Juraij, masih sholat lagi. Akhirnya ya karena bolak-balik masih sholat, ada sedikit kesel di hati ibunya. Nggak marah-marah amat, sholat lagi, masih sholat. Saya perlu sebentar aja kok sholat lagi. Tidak lama kemudian, orang kampung datang menghancurkan tempat ibadahnya Juraij dengan membawa seorang perempuan. Yang perempuan itu ternyata di dalam perutnya ada kandung, ada isinya. Dan perempuan itu berkata bahwasanya yang menghamili dia adalah Juraij. Wah, di mana? Dihancurkan tempat ibadah, ini dipukuli. Tidak, saya tidak melakukan. Saya katakan, enggak, kamu bohong, gayamu ahli ibadah. Bikin malu, ibadah kau jadikan tutup aibmu, tutup belangmu, orang kampung marah semuanya. Juraij tidak melakukan, Juraij tidak bisa apa-apa. Sudah ada, seolah ada bukti perempuan ngaku di perutnya ada isinya, Juraij kebingungan, nggak bisa apa-apa. Tiba-tiba bayi yang digendong itu berkata, bukan itu yang menghamili ibuku. Yang menghamili ibuku adalah tukang gembala kambing di pinggir bukit sana. Bayi ngomong, langsung berhenti semuanya, bubar. Minta maaf kepada Juraij, lalu dibangunkan lagi tempat ibadah yang bagus lagi. Jadi ada keramatnya Juraij apa? Anak kecil bisa ngomong. Tapi kita bisa mengambil pahala lagi apa? Biarpun tidak salah dengan orang tua, dihukum Juraij, dipukulin dulu. Makanya kalau sama orang tua jangan macam-macam. Padahal dia dengan ibadah ya. Juraij kan ibadah, hanya dia mementingkan sholat sunnahnya, lupa dipanggil ibunya. Allah hukum Juraij karena dia kekasih Allah, nggak karena biarkan oleh Allah, karena dia kurang adab sama ibunya. Maka hati-hati, gara-gara tidak dipanggil tok sampai dibegitukan, tempat ibadahnya hancurkan. Juraijnya dipukulin, lumayan dipukulin. Gara-gara apa tadi? Tidak nyambut panggilan ibundanya karena dia ibadah. Sekarang bukan ibadah nganggur, ngomong sama ibunya kasar. Lihat, hati-hati, hukuman Allah berikan. Hukuman itu jangan dianggap patah kaki, macam-macam. Pokoknya hukumannya Allah berikan pada orang durhaka itu macam-macam. Pokoknya jadikan hidupnya tidak enak. Mungkin suaminya kurang ajar, nempelengi, istrinya kurang ajar, anaknya zalim, atau mungkin diberi penyakit atau apa. Penyakit itu macam-macam. Penyakit yang ada dalam dirimu bisa jadi gara-gara kedurhakaanmu pada orang tua. Hati-hati. Macam-macam. Hati-hati dengan orang tua. Ini Juraij saja ahli ibadah, dihukum oleh Allah. Dihancurkan, dipukulin. Ini adalah Juraij, makanya hati-hati. Ada sebagian orang ngomong sama orang tua kasar, akan dihukum oleh Allah. Sadar semuanya yang pernah punya kasar kepada orang tuanya, kalau tidak segera tobat akan diberi hukuman. Jangan dianggap hukuman langsung kamu fakir saja, tidak. Itu sebagian daripada hukuman. Mungkin lagi dikirim oleh, atau penyakit dalam dirimu, kamu sama orang ketakutan, kemana-mana tidak senang, suudzon sama orang, termasuk penyakit was-was itu bisa jadi itu. Penyakit was-was iman, was-was akidah. Jadi hidupnya tidak enak, was-was, orang jangannya membunuh saya. Setiap orang datang kayak membunuh saya. Ada satu ketika orang datang ke sini, Buya, saya setiap ada orang datang pada saya seolah saya mau dibunuh sama dia. Lah itu penyakit, hukuman buatmu. Tapi kalau orang hatinya bersih, lihat husnudon, nggak ada. Husnudon baik. Hati-hati dengan orang tua. Ini kisah Juraij. Kisah Juraij. Baik. Ada lagi istilah Juraij. Ini disebutkan keramatnya Juraij apa itu? Anak kecil yang berbicara. Wa hadithu ashabil ghari alladhi adbaqat alaihimus sakhratu. Kisah 3 pemuda yang terperangkap dalam gua. Masuk dalam gua, tiba-tiba ada yang batu bergeser karena getaran bumi atau apa, batu bergeser menutup itu gua. Nggak bisa keluar. Mereka bertawassul dengan amal soleh yang mereka lakukan. Yang satu adalah kebaikan dengan ibundanya dan orang tuanya. Yang kedua adalah amanah yang ia sampaikan. Yang ketiga, ini kisahnya adalah tiga model manusia. Yang pertama adalah
Dia berkata begini, ya Allah, aku pernah punya kebaikan yang pernah aku lakukan kepada ayah ibuku. Suatu ketika ibuku minta minum. Tempatnya jauh, aku mengambil air minum. Setelah aku mengambil air minum, kembali kepada ibundaku tidur. Karena ibundaku tidur, aku tunggu sampai pagi. Aku tidak berani membangunkan ibundaku karena lagi enak tidur. Dan aku pun tidak berani meninggalkannya, takut waktu aku pergi beliau bangun. Allah. Ditunggui sampai pagi. Ya Allah, dengan kebaikan yang pernah aku lakukan untuk ibuku itu, ya Allah, buka pintu gua, ya Allah. Bergerak itu pintu. Batunya bergeser, sepertiga bergeser. Masih 2/3 lagi. Yang satu lagi. Seorang laki-laki berkata, ya Allah, aku pernah punya kebaikan. Aku pernah suatu ketika senang dengan seorang perempuan, ya Allah. Kemudian saya senang dengan perempuan tersebut. Dan saya ingin sekali bisa dekat dengan dia, lalu berhubungan dengan dia. Kemudian suatu ketika dia punya hajat, urusan keuangan. Kemudian datang kepada saya, dan saya katakan kepada dia, akan aku kasih uang, gak usah bayar, asalkan engkau mau melayani saya. Dan uang diterima oleh dia. Kemudian dia siap melayani saya, dan saya di saat saya akan melakukan sesuatu kepadanya, aku teringat engkau, ya Allah, dan aku tinggalkan itu. Bayangkan, merindukan untuk menggauli dia, sudah terperangkap dalam jeratnya, tinggal melakukannya, ternyata ditinggalkan. Ya Allah, aku telah meninggalkan kemungkaran itu, ya Allah. Maka dengan itu, pinggir, buka pintu gua, tergeser itu batu. Yang ketiga adalah orang yang diberi amanat. Jadi ada kambingnya orang, dicari orangnya nggak ada. Kemudian kambing itu dipelihara, beranak, piara lagi beranak sampai banyak, dibiarkan beranak pinak banyak sampai ratusan, bahkan banyak, ribuan kambing. Akhirnya tiba-tiba yang punya itu berapa tahun kemudian datang lah. Oh, kamu datang, oh ya ini kambingmu. Kambing siapa? Kan dulu cuma berapa? Enggak, saya biarkan beranak pinak jadi banyak. Ini kambingmu semuanya. Allah, amanat dia, nggak mengambil sedikit pun. Dia pernah minjam kambing, megang kambingnya orang, beberapa saja. Cuman karena orang yang nggak ada, dijaga itu kambing, dikasih makan. Beranak lagi dikasih makan, beranak lagi sampai banyak. Giliran orang yang punya dikasihkan. Tidak mengambil sedikit pun. Ya Allah, dengan amanah yang aku jalankan itu, Allah, geser pintu gua. Tergeser. Nah, ini diantara kisah-kisah itu. Sudah disebutkan ini. Termasuk itu diantaranya adalah dalil daripada tawasul dengan amal soleh. Amal soleh ada sangkut pautnya dengan orang soleh juga. Tawasul dengan amal soleh. Wa hadithur rajul ladzi sami'a sawtan fis sahab, ada seorang laki-laki mendengar suara di mendung, mengatakan kepada mendung, yaqul iski hadiqata fulan, wahai mendung siramilah, wahai mendung siramilah kebunnya fulan, wa khairu dzalika. Wa dalailu fil babi katsiratun masyhuratun, dalil tentang karamat di dalam bab ini sangat banyak sekali. Wabillahi taufik, kata Imam Nawawi. Jadi banyak. Kemudian setelah itu ada kisah-kisah keramat yang dinukil dari orang-orang soleh. Seperti Syekh Yusuf Nabhani mengumpulkan kisah karomah-karomah para kekasih Allah dalam Jami' Karomatil Awliya'i. Sebelum menceritakan tentang keramatnya para aulia, Syekh Yusuf Nabhani memberikan muqaddimah tentang perwalian, tentang wali-wali. Itu yang sangat perlu dibaca. Adapun masalah kisah yang disebutkan hanya sekedar contoh saja yang banyak itu. Tapi intinya justru malah di muqaddimahnya tersebut. Bagaimana waliullah? Ada Jami' Karomatul Awliya. Siapa yang, apakah wali boleh tahu kalau ini wali dan seterusnya. Jadi rambu-rambu wali itu kayak apa sih? Baru kalau sudah rambu-rambu dipegang, pantas dan batin karomat-karomat seperti yang akan diceritakan. Jadi nggak ada, kembali lagi pada yang sudah pernah kami sampaikan, nggak ada waliullah tidak menjalankan syariat Nabi Muhammad, nggak ada. Kalau ada waliullah pasti ia menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik, masih banyak insyaallah keramat-keramat. Nah, ada yang akhir memang selama ini kita sering dicekoi dengan cerita wali, itu adalah cerita keramat yang sifatnya bukan keramah-keramah kayak istiqomah ibadah. Kita dengar bagaimana dia bisa berubah ini, itu dan sebagainya. Itu ada memang. Merubah pasir jadi beras dan sebagainya.
Apalagi kalau disebutkan kepada Wali Songo, banyak kisah-kisah semacam itu. Akan tapi ada karamah yang luar biasa yang jarang disebut adalah karamah ilim, karamah hikmah, karamah istiqomah, semangat dakwah mereka itu. Itu yang perlu kita hadirkan ya. Di tengah-tengah masyarakat agar tahu bahwasanya bagaimana mereka para ulama itu berjuang, bagaimana mereka bersabar, bagaimana mereka istiqomah. Jangan hanya cerita tentang dia bisa pergi ke Mekah setiap Jumat dan sebagainya. Ini kan kisah-kisah tuh. Apa yang bisa kita ambil faedah dari itu semuanya? Hanya dengar ya orang soleh selesai. Setelah itu apakah kita langsung bisa ke Mekah? Enggak. Nah, berkenaan dengan karamah itu syaratnya harus jelas. Terjadi kepada hamba yang soleh yang mengikuti syariat Nabi SAW. Tapi di sisi lain, kalau ada orang mengingkari karamah terjadi pada seseorang tidak dosa. Yang nggak boleh mengingkari adanya karamah. Yang mengingkari adanya keramat adalah murtad, keluar dari Islam. Sebab disebutkan dalam Al-Quran kisah Sayyidah Maryam. Tapi mengingkari si fulan punya karamah tidak. Sebab kadang ada keramat-keramat palsu tim suksesnya. Muridnya saya mengangkat dia. Wah, dibilang keramat, padahal semuanya super bohong. Kiai saya begini, Masya Allah, saya melihat sendiri dia. Melihat apa? Ngomong dengan orang di dalam kubur. Bukan ngomong, dia delemi ngomong sendiri. Nggak ada yang di kubur diajak ngomong. Wah, ngomong deh, ini gampang dibohongi. Ada kan? Kubur ngomong terus, gimana? Oh, terus saya ngobrol orang meninggal, wajib. Bahkan ngobrol dengan Nabi Muhammad SAW, wajib. Jadi kalau saya ke Madinah, cerita muridnya itu. Kalau guru saya ke Madinah, itu langsung dia masuk ke kubur dan ngobrol dengan Nabi Muhammad. Ini keramatnya dia. Ngobrol dengan Nabi Muhammad, hebat bener dia. Nah, yang dikhawatirkan bohong. Kalau kita nggak percaya dengan hal-hal semacam itu, nggak ada masalah. Kalau memang tidak ada tanda-tanda dia orang soleh. Kalau orang soleh mungkin sekali, dan orang soleh pun dalam menceritakan karamah itu bukan dalam irama berbangga, tapi dalam irama memang itu amanat harus disampaikan. Kalau nggak perlu disampaikan, nggak akan disampaikan. Ini diobrol setiap majlis. Alhamdulillah. Tahadduts bin ni'mah. Setiap malam Jumat saya kedatangan Rasulullah, nangis lagi, gampang lagi. Waduh, kuayanya, Masya Allah. Banyak pendusta-pendusta itu, setiap obrol muridnya tahu semuanya. Giliran dimasukkan ke rambu-rambu bahwasanya kalau Mang Wali harus menjalankan syariat. Saya sengaja melanggar syariat itu agar tertutup kasyaf saya, agar tertutup keramat saya. Ada aja alasannya. Sudah bejat beralasan. Pertama bohong, dia jarang menjalankan syariat, ngaku punya keramat. Di saat dicocokkan dengan syariat dia berkata, sengaja saya melanggar syariat biar karamah saya tidak tampak. Waduh, main-main orang begini. Jangan dianggap tidak ada begitu. Ini kan isyarat dari Imam Ghazali pada zaman dulu. Pada zaman Imam Ghazali saja ada, apalagi zaman sekarang. Keramat palsu. Makanya sudah kaidah sederhana, saya kembalikan kaidah. Selagi orang itu tidak menegakkan syariat, mustahil, tidak akan ada karomah. Selesai, harga mati. Sebab karomah itu kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba yang dekat kepada Allah. Tidak akan Allah berikan kepada orang yang tidak mengagungkan syariat. Seperti kata Abu Yazid Al-Bustami, kaifa yu'manu bi asrarillahi man lam ya'tamin atau yu'man bi syara'illahi. Bagaimana bisa orang itu percaya tentang sir-sir dari Allah sementara dia tidak menjaga syariat Allah? Nggak ada. Sudah selesai. Makanya kalau dengar desas-desus tentang orang tidak menjalankan syariat, omongannya ngaco, keluar dari Islam, banyak keluar dari akidah, keluar dari ini, kok masih dianggap wali, itu wali syaitan. Supaya wali, masalah perwalian, wali ini tidak dibikin main-main sebagian orang. Nah, ini bahaya sekali. Sudah salah dikeramatkan lagi. Innalillah, bahaya banget. Jadi kalau kita mengingkari orang yang dianggap punya keramat karena kita punya hujjah secara zahir tidak menjalankan syariat, tidak dosa dan tidak salah kita. Dan yang dibela adalah kita yang menjalankan syariat. Ada dikisahkan seorang masyhur dengan wilayahnya. Masyhur dengan wilayah itu, sapinya hilang. Dikisahkan Imam Mukri atau siapa gitu.
sapinya hilang itu. Kemudian dicari-cari ada di rumahnya seseorang. Lalu dipanggillah oleh qadhi orang tersebut. Jadi ada seorang wali ngadukan kepada qadhi. Qadhinya memanggil orang yang dianggap sebagai pencuri. Lalu qadhi ini menjalankan nahkum bidzawahir, hukum zahir. Bertanya kepada sang wali, apa bukti kalau sapi itu milikmu? Ada orang yang menyaksikan di kiri kananmu? Nggak ada, dia uzlah, dia hidupnya sendiri, nggak ada yang tahu. Tapi itu milik saya. Mana buktinya? Saya tidak bisa kecuali ada bukti. Pernah ada tetanggamu yang melihatmu kamu punya sapi? Tidak. Keluargamu? Tidak. Karena kamu tidak punya bukti, nggak bisa saya mengatakan sapi itu milikmu. Kalau kamu, apa tanda bukti kalau itu sapimu? Ya qadhi, ini di tangan saya. Milik saya di rumah saya. Betul kata qadhi. Memang sahibul yad, yang punya tangan, maksudnya yang barangnya di tempatnya harus percaya. Maka aku putuskan sapi ini milikmu, bukan milikmu, wahai orang yang mengaku tadi, walinya tadi. Rupanya sang wali itu marah kepada qadhinya. Ya qadhi, lihat kebenaran yang akan kau lihat, bahwasanya itu sapi benar milik saya. Kalau memang itu benar milik saya, maka engkau akan ditelan bumi. Di saat sang wali ngomong begitu, betul, kebuka itu tanah, tenggelam kakinya, mau ditelan bumi. Apa kata qadhi? Qadhi menyuruh, ya Allah, saya hanya akan menjalankan syariat kekasihmu Nabi Muhammad, angkat saya kembali naik ke atas. Kalah wali. Makanya jangan khawatir, tidak akan bikin kualat. Kalau kita mengatakan dia bukan wali karena pelanggaran pada syariat-syariat, ya nggak akan kualat kita. Yang kita membela syariat Nabi kok. Makanya ini wali-wali palsu ini biasanya memang pemalas. Pertama bapaknya meninggal buru-buru, atau apa belum sempat belajar, atau memang anaknya bandel nggak pernah mau belajar. Tiba-tiba orang tuanya yang sangat wali, sangat soleh, dianya nggak dapat pendidikan yang baik, atau mungkin dianya nggak bisa dididik, kemudian langsung jadi wali pakai sorban begini. Allah, wali. Hati-hati wali palsu. Mungkin seseorang tidak sampai derajat ilmu, seorang alim fakih, tetapi dia soleh, bisa jadi dia kekasih Allah. Dia takut yang haram. Ada, kita menemukan orang soleh, kalau urusan haram betul hati-hati, makannya warok betul, matanya jaga, lesannya jaga. Biarpun dia tidak derajat fakih, seorang ahli fikih, bisa jadi dia kekasih Allah. Tapi kalau sudah ngentengkan syariat Nabi Muhammad, guyonan tentang syariat Nabi Muhammad, merendahkan Nabi Muhammad tanpa kebiasaan merendahkan Nabi, syariat Nabi, agama, nggak akan jadi waliullah. Ini saja insya Allah. Semoga Allah mengangkat kita menjadi kekasih Allah dengan keistiqomahan, dengan kedekatan kepada zahir batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala fitnah, baik di dunia ataupun di akhirat. Wallahu a'lam bissawab.